Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Apasana dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 dari kelas SB. Di sini saya akan membahas berkenaan tentang badan usaha atau salah satu badan usaha atau badan hukum, yaitu perseroan terbatas. Dan saya juga akan mereview salah satu contoh dari perseroan terbatas, yaitu PT Krakatau Steel. Namun sebelum kita masuk ke review dari PT Krakatau Steel tersebut, alangkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu badan usaha atau badan hukum. Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum itu merupakan subjek hukum, yang mana dia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Ya, termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia dan juga badan hukum. Manusia itu sebagai pembawa hak. Di dalam hukum juga, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum atau rich person merupakan badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan merupakan suatu gejala yang real atau nyata, yang mana merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum itu, walaupun tidak berwujud manusia ataupun benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Badan hukum memiliki jenis-jenis badan hukum yang mana jenis tersebut termasuk dalam badan hukum. Di antaranya yaitu ada perseroan terbatas, koperasi, yayasan, hingga firma, dan yang lain-lain. Pada kali ini, saya akan menjelaskan secara khusus mengenai PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mendefinisikan atau mengartikan perseroan terbatas sebagai berikut. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas itu merupakan perserikatan dari beberapa pengusaha swasta hingga mereka menjadi satu kesatuan untuk mengelola usahanya bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut. Terdapat beberapa syarat dalam mendirikan PT di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan nama PT, pengajuan nama perseroan terbatas. Dan yang kedua, pembuatan akta pendirian PT. Yang ketiga, pembuatan SKDP. Dan yang keempat, pembuatan MPWP. Dan yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Yang keenam, mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nomor 7, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan yang terakhir, ke-8, berita acara negara Republik Indonesia atau BNRI. Di sini saya akan menyebutkan salah satu contoh dari PT yang akan saya bahas kali ini, yaitu adalah PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel merupakan perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan yang beroperasi terpusat di Cilegon, Banten. Ini mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan proyek baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional.
Ketika dibentuk pada tanggal 20 Mei 1962, perusahaan yang dulunya bernama Cilegon Steel Mill ini resmi berdiri dengan kerjasama dari Uni Soviet. Namun karena terjadinya kendala politik dan ekonomi yang parah, mengakibatkan pembangunan pabrik sempat terhenti. Hingga akhirnya barulah memasuki awal 1970-an, unit pabrik itu dilanjutkan pembangunannya dan dioperasikan secara resmi pada tanggal 13 Agustus 1970 dengan nama Krakatau Steel. Sejak saat itu, Krakatau Steel itu mulai mengejar ketinggalannya dengan mempercepat pembangunan industri baja terpadu di Indonesia. Gerak maju dan usaha keras itu bisa dilihat dari serangkaian peresmian unit-unit pabrik dan sarana pendukungnya. Sejak 28 Agustus 2020, Krakatau Steel resmi meluncurkan identitas baru dari logo hingga nilai-nilai perusahaan. Terhitung sejak kuartal pertama 2020, Krakatau Steel kembali meraih laba setelah 8 tahun terakhir ini. Nilai positif ini yang menjadi cikal bakal perusahaan identitas Krakatau Steel yang semula dominan warna merah menjadi warna biru, yang mengasosiasikan keberhasilan restrukturisasi dan transformasi yang telah dilakukan sejak tahun 2019 sehingga membukukan keuntungan setelah 8 tahun terakhir. Pendapatan dari PT Krakatau Steel pada tahun 2021 meningkat 5,7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan yang diraih dari produsen baja plat merah ini sebesar 312 miliar sepanjang tahun 2021. Pada tanggal 26 November 2014, Krakatau Steel meresmikan pabrik pipa baja kedua milik anak perusahaannya, PT KHI Pipe Industry di Cilegon, Banten. Dengan beroperasinya pabrik baru ini, PT KHI bakal menjadi produsen pipa baja terbesar di Indonesia. Pabrik ini fokus membuat pipa baja untuk sektor industri minyak dan gas. Industri baja itu pada umumnya bersifat padat modal. Karena itu di negara berkembang diawali dengan perusahaan negara atau BUMN seperti PT Krakatau Steel. Tujuan didirikannya pabrik baja untuk memenuhi kebutuhan vital industrialisasi dan pembangunan nasional. Selain itu juga biasanya untuk kepentingan nasional dalam rangka pembangunan atau pengembangan wilayah terpencil seperti Cilegon atau Banten. PT Krakatau Steel menentukan dasar penentuan lokasi penempatan pabriknya. Pada saat itu yang pertama dengan beberapa hal. Yang pertama dengan pemasaran yang cukup baik. Kemudian yang kedua adanya pelabuhan atau prasarana. Dan yang ketiga tersedianya tanah yang cukup luas. Yang keempat tersedianya air yang cukup banyak. Yang kelima kondisi politisi daerah. Dan yang keenam daerah bahan baku pada saat itu. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah tersedianya buruh. PT Krakatau Steel memiliki visi dan misi yang mana dalam rangka mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memenangkan persaingan di pasar modal global dan lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat. Maka PT Krakatau Steel menerapkan visi menjadi perusahaan baja kelas dunia, to be a world class steel company. Sedangkan misinya adalah membuat pelanggan loyal terhadap produk-produk baja PT Krakatau Steel. To make customers loyal to product of PT Krakatau Steel. Fasilitas produksi PT Krakatau Steel memiliki 6 jenis pabrik. Yaitu yang pertama pabrik besi spons atau direct reduction plant, yang mana pabrik ini memproduksi pellet impor menjadi besi spons dengan bantuan gas alam. Kemudian yang kedua pabrik slab baja atau slab steel plant, yang mana pabrik ini mengolah atau memproduksi besi, spons, dan scrap menjadi slab baja lembaran yang mirip seperti kasur. Kemudian yang ketiga pabrik billet baja atau billet steel plant, yang mana pabrik ini memproduksi besi, spons, dan scrap menjadi billet baja atau baja batangan. Kemudian yang keempat, pabrik baja lembaran kanai panas, hot strip mill, yang memproduksi. Kemudian yang kelima, pabrik baja lembaran kanai dingin, cold rolling mill. Kemudian yang terakhir yang keenam, pabrik batang kawat atau wire rolled mill, yang mana di pabrik ini mengerol billet baja menjadi batang kawat baja.
Krakatau Steel memiliki anak-anak perusahaan, yang mana anak-anak perusahaan tersebut adalah yang pertama PT Krakatau Bandar Samudra, yang pertama PT Krakatau Bandar Samudra atau pelabuhan khusus di Cigading. Yang kedua PT Krakatau Tirta Industri, yaitu PT pengadaan air. Yang ketiga PT Krakatau Daya Listrik PLTU 400 MW. Yang keempat, PT Krakatau Medica, yaitu sebuah rumah sakit. Yang kelima, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, itu kawasan industri, hotel, dan sarana olahraga. Kemudian yang keenam, PT Information Technology, itu sebuah teknologi informasi. Dan yang ketujuh, PT Krakatau Engineering atau konstruksi. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah Krakatau Posko, yang mana ini adalah merupakan kerjasama dari Indonesia dengan negara Korea Selatan. Itu saja dari saya yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.